Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Rahma Fadilah dengan nomor induk mahasiswa B10111191128. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis model Marshallian Linear Demand Function untuk kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat. Di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan. Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi yang memiliki keunggulan sawit yang selain penyelamat ekonomi di tengah pandemi dan menyerap luas lapangan pekerja. Industri kelapa sawit juga telah menjadi bahan baku yang beragam, baik untuk produk pangan, kesehatan, kosmetik, maupun biodiesel. Kemudian, industri sawit juga mendukung program BBM B30 yang ramah lingkungan, menghemat devisa dan mewujudkan kemandirian energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Hadirnya sawit juga telah membuka akses daerah terisolir dan menumbuhkan pusat ekonomi baru. Keunggulan sektor perkebunan dan industri kelapa sawit di Kalimantan Barat telah memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi terbesar kedua dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 7.807.364 orang. Di Kalimantan Barat, pada triwulan kedua tahun 2021 mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 10,81% atau yang biasa disebut dengan YoY. Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas peran ekspor sawit yang semakin baik. Ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO dari Kalimantan Barat mencapai 4.983 ton selama Januari sampai dengan Agustus 2021. Nilai ekspor CPO tersebut dari Januari sampai dengan Agustus sudah sebesar 334,4 juta dolar Amerika Serikat. Mempawah sebagai pintu ekspor Kalimantan Barat harus terus dimanfaatkan oleh perusahaan perkebunan karena sejauh ini baru sekitar 10% ekspor CPO dari pelabuhan berstandar internasional tersebut dari total produksi sawit di Kalimantan Barat, meski masih sekitar 10% ekspor melalui pelabuhan Kijing. Namun, nilai yang didapat Kalimantan Barat melalui bea keluar sudah mencapai 225 miliar dan pungutan ekspor 945 miliar atau total pajak ekspor bagi Kalimantan Barat 1,2 triliun. Berdasarkan catatan 2020 lalu, produksi CPO di Kalimantan Barat 4,9 juta ton dari luas tanam 1,9 juta hektar di tengah pandemi COVID-19. Dan untuk saat ini menjadi warna dan penyelamat ekonomi daerah dan nasional. Harga TBS, CPO, dan PKO saat ini, terutama di Agustus 2021, mencatat harga tertinggi. Untuk rata-rata per kilogram, CP sebesar Rp10.117,64, PKO Rp6.523,42, dan TBS Rp2.000
Rp266.63. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga kelapa sawit, pendapatan, dan jumlah penduduk terhadap olahan permintaan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan model Marshallian Linear Demand Function. Ada kenaikan harga sawit, baik itu TBS, CPO, hingga kernel, yang tentu berdampak baik pada kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani dapat dilihat pada nilai tukar petani atau yang biasa disebut dengan NTP yang dikeluarkan oleh BPS. NTP Kalimantan Barat Agustus 2021 sebesar 130,56 poin, naik 2,96% dibanding NTP bulan Juli 2021 sebesar 126,81 poin. Lebih tinggi lagi, NTP untuk tanaman perkebunan rakyat atau yang biasa disebut dengan NTPR Agustus 2021 sebesar 150,23 poin, naik 4,31% dibanding NTP Juli 2021 sebesar 144,2 poin. Selain faktor permintaan luar, permintaan CPO dalam negeri kita juga meningkat. Hal itu dikarenakan oleh kebijakan pemerintah untuk kebijakan B20 dan B30. Penyerapan pasar untuk dalam negeri sekarang juga sudah tinggi dengan adanya kebijakan B30 oleh pemerintah. Jadi, permintaan luar tinggi dan penyerapan pasar dalam negeri besar, maka harga akan naik. Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan lahan perkebunan kelapa sawit terluas ketiga di tanah air, namun paling miskin dibandingkan wilayah lain di Kalimantan. Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2019 menyebutkan Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan lahan perkebunan sawit terluas ketiga di tanah air, dengan luas lahan 1,8 juta hektar. Perkebunan kelapa sawit Kalimantan Barat hanya kalah luas dari Riau, yaitu sebesar 3,4 juta hektar, dan Sumatera Barat yaitu sebesar 2,1 juta hektar. Meski unggul di luasan perkebunan kelapa sawit, Kalimantan Barat tidak dapat dikatakan daerah kaya. Provinsi ini justru merupakan yang paling miskin di wilayah lain di Kalimantan. Menurut Badan Pusat Statistik atau yang biasa disebut BPS, per Juli pada tahun 2019, Kalimantan Barat memiliki angka kemiskinan mencapai 7,49%, sementara Kalimantan Utara hanya sebesar 6,63%. Kalimantan Timur sebesar 5,94%, Kalimantan Tengah sebesar 4,98%, dan Kalimantan Selatan sebesar 4,55%. Bab 2. Tinjauan pustaka. Teori permintaan. Suatu teori ekonomi yang bertujuan untuk menelaah variabel-variabel yang mempengaruhi permintaan yang bermula dari perilaku konsumen perorangan. Permintaan pasar merupakan penjumlahan dari seluruh permintaan konsumen perorangan pada barang dan waktu yang sama. Permintaan konsumen perorangan adalah hubungan yang menunjukkan berbagai jumlah barang yang diminta dan dapat dibeli oleh konsumen dengan harga yang berubah apabila faktor lain dianggap tetap.
Secara umum, fungsi permintaan menyatakan hubungan jumlah yang diminta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada tempat dan waktu tertentu. Jumlah permintaan dapat diturunkan melalui dua cara. Yang pertama adalah memaksimumkan kepuasan dengan kendala jumlah anggaran dan harga barang. Fungsi permintaan yang diturunkan dari prinsip ini disebut dengan fungsi permintaan Marshalian. Fungsi ini pertama kali diperkenalkan oleh ekonom Inggris, yaitu Alfred Marshall pada tahun 1890 dan menganggap bahwa pendapatan konsumen konstan. Fungsi permintaan lain dapat diturunkan dengan menerapkan teori dualitas, yaitu meminimumkan biaya dan memaksimumkan output pada tingkat pengeluaran tetap. Kendala yang dihadapi konsumen adalah tingkat kepuasannya. Kajian empiris Murtala pada tahun 2017 mengemukakan bahwa secara umum dapat dikatakan sifat dari permintaan sangat dipengaruhi oleh harga suatu barang. Dalam teori permintaan, yang terutama sekali dianalisis adalah kaitan antara permintaan suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Pembelian barang berkaitan dengan harga disebut dengan hukum permintaan, yang pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, makin banyak permintaan terhadap barang tersebut, dan sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin rendah permintaan terhadap barang tersebut. Bab 3. Metode penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang merupakan data yang sudah diolah terlebih dahulu. Sumber data sekunder adalah jurnal, buku, publikasi pemerintah, dan sumber lain yang mendukung. Model analisis yang digunakan adalah fungsi permintaan linear Marshallian atau yang biasa disebut Marshallian Linear Demand Function dalam buku Brennan and Carroll pada tahun 2007. Yang dirumuskan sebagai berikut. QDA sama dengan F dalam kurung PTA dikali YT, yang dimana QDA sama dengan permintaan kelapa sawit, PTA sama dengan harga kelapa sawit, YT sama dengan pendapatan. Analisis model Marshallian Linear Demand Function komoditas kelapa sawit di Kalimantan Barat, maka variabel dalam penelitian ini dibatasi terhadap variabel harga kelapa sawit, pendapatan, dan jumlah penduduk sebagai variabel independen dan variabel permintaan kelapa sawit sebagai variabel dependen. Dari model tersebut digunakan peralatan analisis regresi linear berganda atau yang biasa disebut multiple regression dalam bentuk LN dengan persamaan sebagai berikut. LN QDA sama dengan X ditambah B1, LN PTA ditambah B2, LN YT ditambah EI, yang dimana QDA sama dengan permintaan kelapa sawit, X sama dengan intercap, B1 sampai dengan B3 sama dengan koefisien regresi, PTA sama dengan harga kelapa sawit, YT sama dengan pendapatan, EI sama dengan error Di sini terdapat kurva permintaan seperti yang ada di slide ini. Di slide berikutnya akan dijelaskan tentang kurva permintaan. Pada gambar kurva permintaan di atas menjelaskan bahwa tingkat harga P0
permintaan terhadap suatu barang sebesar Q0 dan apabila diasumsikan harga meningkat dari P0 dikurang P1, maka permintaan terhadap suatu barang berkurang dari Q0 dikurang Q1, dan begitu juga sebaliknya, apabila harga mengalami penurunan dari P1 dikurang P0, maka permintaan akan meningkat dari Q2 dikurang Q1. Dalam hal ini, dengan asumsi faktor-faktor selain harga barang itu sendiri yang mempengaruhi permintaan dianggap tetap atau ceteris paribus. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.